Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan tugas 2.3.A.8, modul 2.3, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi. Dengan fasilitator Ibu Kurniati Sayutami dan pengajar praktik Bapak Nova Haryono. Saya Yuni Sulistiawati SPD, Unit Kerja SDN Kebon Melati 2. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Cirebon. Dalam penyampaian tugas koneksi antar materi berupa kesimpulan dan refleksi, ada 4 poin yang akan dibahas. Yang pertama, kesimpulan dari pembelajaran yang saya peroleh. Yang kedua, refleksi dari pembelajaran yang saya peroleh. Yang ketiga, peran saya sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2. Dan yang terakhir, yang keempat, keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Baik, akan saya bahas satu persatu. Bapak Ibu guru hebat, yang pertama, kesimpulan dari pembelajaran yang saya peroleh, yaitu pengertian coaching. Coaching merupakan proses kolaborasi yang fokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari sang coachee. Selanjutnya, coaching merupakan salah satu metode yang efektif untuk diterapkan dalam bidang pendidikan yang prosesnya berpusat pada siswa. Keterampilan coaching perlu dimiliki para pendidik untuk menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang menekankan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Coaching merupakan peran yang sangat penting karena dapat digunakan untuk menggali potensi diri sekaligus mengembangkannya dengan berbagai strategi yang disepakati bersama. Proses coaching yang berhasil akan menghasilkan kekuatan bagi coach dan coachee untuk mengembangkan diri secara berkesinambungan. Coaching sebagai kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Ada beberapa elemen-elemen dalam coaching dari berbagai pendapat. Di antaranya, yang pertama, coaching merupakan sarana pemberdayaan potensi tujuan mengantarkan coaching dari kondisi yang alami sekarang ke kondisi baru yang lebih baik. Yang kedua, coaching adalah bentuk kemitraan antara coach dengan klien atau coachingnya, dijalankan melalui proses kreatif, ditandai dengan eksplorasi, menanam ide ditujukan untuk memaksimalkan potensi personal dan profesional klien. Yang ketiga, C. Proses coaching itu mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, memancing ide-ide dan juga terutama memfasilitasikan pertumbuhan dari si coachee tersebut. Coaching membantu seseorang belajar, bukan mengajarinya. C. Paradigma coaching. Ada beberapa paradigma dalam pembahasan coaching. Yang pertama, fokus pada coachee atau rekan sejawat yang akan kita kembangkan dengan memusatkan perhatian kita pada rekan yang kita kembangkan, bukan pada situasi yang dibawanya dalam percakapan. Fokus diletakkan pada topik apapun yang dibawa oleh rekan tersebut, dapat membawa kemajuan pada mereka sesuai keinginan mereka. Yang kedua, coaching bersifat terbuka dan ingin tahu terhadap pemikiran-pemikiran rekan sejawat yang kita kembangkan. Ciri-ciri dari sikap terbuka dan ingin tahu ini adalah, yang pertama, berusaha untuk tidak menghakimi, melabel, berasumsi atau menganalisis pemikiran orang lain. Yang kedua, mampu menerima pemikiran orang lain dengan tenang dan tidak menjadi emosional.
Yang ketiga, tetap menunjukkan rasa ingin tahu atau curiosity yang besar terhadap apa yang membuat orang lain memiliki pemikiran tertentu. Agar kita dapat bersikap terbuka, kita perlu selalu berpikir netral terhadap apapun yang dikatakan atau dilakukan oleh rekan kerja kita. Paradigma lainnya, yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat yang dapat membantu kita untuk bisa menangkap adanya perubahan yang terjadi selama pembicaraan dengan rekan sejawat. Kita perlu mampu menangkap adanya emosi atau energi yang timbul dan mempengaruhi percakapan, baik dari dalam diri sendiri maupun dari rekan kita. Yang keempat, melihat peluang baru dan masa depan. Coaching mendorong seseorang untuk fokus pada masa depan, karena apapun situasinya saat ini, yang masih bisa diubah adalah masa depan. Coaching juga mendorong seseorang untuk fokus pada solusi, bukan pada masalah. Karena pada saat kita berfokus pada solusi, kita menjadi lebih bersemangat dibandingkan jika kita berfokus pada masalah. Selanjutnya ada beberapa prinsip dalam coaching yang dikembangkan sebagai kata kunci coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, akan saya jelaskan berkaitan tentang prinsip coaching tersebut. Prinsip coaching yang pertama yaitu kemitraan. Antara coach dan coachee-nya hubungannya setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Coach adalah rekan berpikir bagi coachee-nya dalam membantu coachee belajar dari dirinya sendiri. Selanjutnya, prinsip yang kedua adalah proses kreatif. Ini dilakukan melalui percakapan yang dua arah, memicu proses berpikir coachee dan memetakan serta menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide baru. Dan yang ketiga, prinsip coaching adalah memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan, yang paling mungkin dilakukan dan paling besar kemungkinan berhasilnya. Selain itu juga, percakapan ditutup dengan kesimpulan yang dinyatakan oleh rekan yang sedang dikembangkan. Selanjutnya ada beberapa kompetensi dalam kegiatan coaching. Yang pertama, kehadiran penuh atau presence, yaitu kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coachee atau di dalam coaching disebut sebagai coaching presence, sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Yang kedua, mendengarkan dengan aktif, yaitu kemampuan mendengarkan sesama informasi yang disampaikan coachee dan memberikan apresiasi dengan merespon. Yang ketiga, memberikan pertanyaan yang berbobot dan bersifat terbuka, yaitu kemampuan untuk memberikan pertanyaan yang mampu membuka pemikiran dari coachee atau mampu memunculkan ide-ide yang terkait dengan solusi dari permasalahan yang dialami coachee. Yang terakhir berkaitan dengan model coaching. Dalam proses coaching ini, ada satu model yang biasa digunakan oleh seorang coach, yaitu model Tirta, yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Di antaranya, 1. Tujuan utama pertemuan atau pembicaraan dalam coaching. Yang kedua, mengidentifikasi masalah coachee. Yang ketiga, rencana aksi coachee. Dan yang keempat, tanggung jawab ataupun komitmen. Selanjutnya bagian kedua, refleksi dari pembelajaran yang saya peroleh. Setelah saya belajar materi coaching ini, saya sudah mencoba melakukan praktek sebagai coach. Saya merasa tertantang bagaimana bisa menggali pengalaman dalam mengatasi masalah dan membuat pertanyaan berbobot yang dapat membangkitkan pengetahuan coaching saya tanpa berusaha memberikan arahan. Saya juga belajar menahan diri untuk tidak menjudge, mengasumsikan serta mengasosiasikan ketika coachee berpendapat. Untuk permasalahan ini saya bertanya pada diri saya, apa yang bisa saya lakukan agar emosi saya tetap terkontrol? Nah, menurut saya disinilah keterampilan sosial emosional yang saya dapat di modul 2.2
diuji pemahamannya. Saya harus mampu mengolah emosi saya, keterampilan kesadaran diri, dan pengelolaan diri, serta keterampilan berelasi perlu diterapkan ketika saya menjadi coach di kelas saya. Selanjutnya, selama pembelajaran, saya sudah merasa mampu dalam menahan diri saya untuk tidak menjudge ketika siswa saya berpendapat. Saya memberikan mereka kebebasan berpendapat ketika saya mengajukan pertanyaan, tentu dengan pengaturan kesempatan berpendapat agar tidak mengganggu ketertiban di kelas. Saya merasa berhasil dalam menerapkan keterampilan sosial emosional. Saya juga selalu berusaha menjadi pendengar yang baik bagi rekan sejawat saya ketika saya berkeluh kesah yang sedikit banyak dapat melepaskan beban mereka. Dari obrolan santai ini terlahir rencana bagaimana rekan berusaha mengatasi masalah yang dihadapinya. Dan tentu saja saya tetap menerapkan 3 keterampilan coaching yang sudah saya pelajari di modul 2.3 ini. Dan ketika pembelajaran di kelas, ada keterampilan yang menurut saya harus saya pelajari dan tingkatkan, yaitu keterampilan mengajukan pertanyaan berbobot yang singkat, padat, dan jelas bagi murid-murid saya. Kadangkala saya merasa saya masih mengajukan pertanyaan yang membingungkan, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi dan menimbulkan jawaban yang tidak sesuai dengan apa yang saya maksud di pertanyaan ketika saya menjadi coach. Saya jadi bertanya, apa yang dapat saya lakukan untuk mengefektifkan pertanyaan saya dan bisa menjadi pertanyaan berbobot? Untuk itu, saya berusaha melakukan 2 tahap sebelum melemparkan pertanyaan, yaitu dengan presence atau hadir penuh, serta mendengarkan aktif ketika coach saya bercerita. Saya pun harus mampu mencari dan menciptakan waktu dan tempat yang nyaman untuk coach saat coaching dilaksanakan. Yang ketiga yang akan saya bahas yaitu peran saya sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2. Melalui proses coaching sebagai seorang guru, saya dapat membantu murid untuk menuntun segala kekuatan kodratnya yang ada pada dirinya. Melalui proses coaching sebagai seorang guru, saya dapat membantu murid untuk mampu hidup sebagai individu dan bagian masyarakat yang mampu menggali dan memaksimalkan segala potensi yang dimilikinya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Melalui proses coaching, sebagai seorang guru saya dapat menuntun murid untuk memperoleh kemerdekaan belajar di sekolah. Keterampilan coaching ini sangat dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas untuk menggali kemampuan siswa dalam menangani masalah sendiri, baik masalah dalam hal belajar maupun masalah pribadi siswa. Begitupun dengan hubungan sosial dengan atasan maupun teman sejawat. Keterampilan coaching dapat pula membantu rekan sejawat dalam menyelesaikan masalah mereka dalam mengajar maupun masalah pribadi dengan mengoptimalkan pengetahuan saat coaching berdasarkan pengalaman pribadi. Selanjutnya, sistem Among yang dianut oleh Ki Hajar Dewantara menjadikan guru dalam perannya bukan satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan sebagai mitra peserta didik untuk melejitkan kodrat dan irodat yang mereka miliki apa yang dilakukan. Salah satunya adalah mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi ke dalam pembelajaran, di mana pembelajaran harus disesuaikan dengan minat, profil, dan kesiapan belajar, sehingga pembelajaran dapat mengakomodir kebutuhan individu peserta didik. Dalam hal ini, KHD mengibaratkan bahwa guru adalah petani dan peserta didik adalah tanaman, dan setiap individu peserta didik adalah tanaman yang berbeda. Jika tanaman padi membutuhkan banyak air, tentu akan berbeda perlakuan terhadap tanaman jagung yang justru membutuhkan tempat yang kering untuk tumbuh dengan baik. Selain itu, pendekatan sosial dan emosional dalam praktek coaching juga sangat diperlukan. Melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif yang diberikan guru, peserta didik akan menemukan kedewasaan dalam proses berpikir, melalui kesadaran dan pengelolaan diri, sadar akan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya, mengambil perspektif dari berbagai sudut pandang, sehingga sesuatu yang menjadi keputusannya telah didasarkan pada pertimbangan etika, norma sosial, dan keselamatan.
Yang keempat berkaitan dengan keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Seorang guru penggerak harus mampu berperan sebagai pemimpin pembelajaran, yaitu pemimpin pembelajaran yang siap mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Semua akan bisa terlaksana dengan baik bila guru memiliki daya handayani atau memberdayakan segala potensi dan kodrat yang ada. Maka seorang guru mutlak membutuhkan keterampilan coaching ini, sehingga guru mampu menjadi among atau menuntun murid menuju kodrat terbaiknya dalam meraih kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai pribadi maupun sekaligus sebagai anggota masyarakat. Selain itu, bahwa salah satu peran guru penggerak adalah sebagai coach bagi guru lain. Sesuai dengan peran tersebut, seorang guru penggerak harus mampu menjadi mitra bagi guru lainnya dalam menyelesaikan masalah. Guru penggerak juga mempunyai peran sebagai pemimpin pembelajaran, di mana seorang pemimpin tentu harus mempunyai kemampuan untuk melakukan supervisi akademik ketika diperlukan. Hubungannya dengan kedua peran tersebut ketika melakukannya, tentu seorang guru penggerak harus memiliki pengetahuan yang baik mengenai pembelajaran sosial emosional. Guru penggerak harus memiliki kesadaran diri serta kesadaran sosial yang baik ketika melakukan coaching. Harus mampu menahan diri dan keinginan untuk berkomentar yang menjudgment sang coach. Intinya seorang coach itu harus mampu menjadi pendengar ketika sang coach sedang menyampaikan pemahamannya. Demikianlah pemaparan berkaitan dengan koneksi antar materi. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Guru penggerak selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk tugas 2.3.A.8. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.